Terus yang lain itu saja. Artinya begini, tidak salahlah kamu pilih mereka jadi bapak-bapak wali. Sama mereknya Mobuis sama Dekra, yaitu sama-sama keras kepala dan Tuhan bersamamu. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kesempatan saya untuk interogasi mereka. Sekarang baru saatnya supaya mereka berbicara jujur di hadapan Allah. Pertama, siapa yang pilih bacaan Injil ini untuk pernikahanmu? Hah? Pak Main, apa butuh pertanggungjawabannya Pak Main kenapa pilih teks ini? Oke, Pak Main sudah senyum-senyum dari belakang. Tapi begini, Petra kan orang Memere, maka ini bacaan yang sangat kontekstual dan relevan dengan orang Memere ya. Kenapa? Memere kalau ada pesta sama dengan kopi. Keberhasilan pesta sangat ditentukan oleh cukup atau tidaknya moki. Benar ya Petra? Benar. Maka di Memere kita sekolah di sana. Rakyat kalau di Tapire sekolahnya pasti tidak takut minum arak. Kenapa? Raten-raten kalau pergi jalan-jalan ke rumah orang Memere, di sana kan susah air. Maka pertama yang dihidangkan sebagai welcome drink kita adalah arak 1 slot. Dulu kita tidak minum itu, tapi karena di Memere terpaksa kita minum, dan sekali kita menecap, selanjutnya kita kepingin. Ya. Petra sekali mengucap, Putih sekali mengucap Petra langsung pingin terus ya.
Atau sebaliknya juga Petra? Hah? Oke. Bayangkan begini, kata-kata Tuhan pesta itu ditujukan kepada Petra. Kenapa engkau simpan anggur yang baik ini kemudian? Dari mana kau mendapatkannya? Nah, apa yang dapat kita maknai dari istilah perkawinan di tanah dan perkawinan mereka berdua? Pertama, orang yang paling peduli dengan kekurangan hidup perkawinan adalah siapa? Siapa? Bunda Maria. Makanya kalau buat pesta jangan lupa undang Bunda Maria. Kamu kalau pesta nikah, pesta apapun, pernah nggak berdoa kepada Bunda Maria? Pasti tidak ada, fokus pada pesta, lupa undang Bunda Maria. Tapi biasanya kita juga kalau ada acara di bagian timur ya, apalagi mau beres jadi. Kalau ada pesta begini, pasti di kamar kecil itu ada kasih makan kakek nenek atau orang tua yang sudah meninggal ya. Kasih makan mereka kalau tidak pestanya tidak bagus. Nah, kalau mereka sudah kita hargai, terus Tuhannya kita hargai bagaimana? Itu. Nah, ketika Yesus dan Bunda Maria hadir dalam pesta perkawinan di Kana, itu mau menunjukkan bahwa apapun bentuk perayaan kehidupan ini, apalagi hidup perkawinan, jangan lupa merasakan Tuhan dan Bunda Maria. Saya rasa ini yang pernah saya ajarkan waktu kita KBP tentang spiritualitas perkawinan dan sakramen perkawinan, mengundang Bunda Maria dan Tuhan dalam hidup perkawinan kita, dan ada hal-hal yang kita tidak tahu itu kurang, mereka yang akan memenuhi. Tentu kekurangan material boleh saja kita perhatikan, tapi yang paling penting adalah kekurangan di dalam diri. Kita menikah itu bukan karena sempurna. Petra menikah dengan Putri bukan karena sempurna, karena mereka lahir dari orang tua yang tidak sempurna dan diri yang tidak sempurna. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan sih no problem, yang jadi masalah bagaimana memahami kekurangan. Itu yang paling susah. Biasanya kita suka mempersoalkan kekurangan dan kelemahan, jarang membanggakan kelebihan. Padahal yang perlu jangan hanya melihat kekurangan, lihat juga kelebihan yang perlu dibanggakan. Dan yang paling penting, misalnya ketika Petra melihat kelebihannya Putri, dia selalu menyanjung-nyanjung itu sebagai kekuatan. Tapi kan Putri pernah Petra mengagumi apa yang lebih dalam dirimu? Enggak. Astaga, tapi Petra, pernah nggak kamu menemukan ada kelebihan dalam dirinya Putri? Ada. Apa? Pintar masak. Pintar masak. Maka sudah boleh membengkak perutnya Petra. Kemudian, apakah menemukan kekurangannya dalam diri Putri? Ada. Apa? Keras kepala. Keras kepala. Putri balas. Balas, bukan balas. Saya mau cari tahu, kenal nggak suaminya? Jangan sampai menikah tapi tidak kenal suaminya. Nanti saya tanya bapak-bapak saksi juga lalu sama istrinya. Kenal nggak kelebihan dan kekurangan masing-masing? Petra, apa kelebihan? Putri, apa kelebihannya Petra? Hah? Penyabar. Ada lagi? Satu-satu saja ya. Aku mau skor sama ini, kita mau 2-1. Kekurangannya apa? Keras hati dan keras kepala. Aku lebih lengkap ya. Bagaimana Putri menemukan di balik kekerasan hati dan kekerasan kepalanya dia bisa sama? Oh, yang aja dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pernah bertengkar selama ini? Sering. Biasanya siapa yang memulai? Dia. Benar kan? Kadang-kadang di antara pertengkaran yang terjadi
keras hati dan keras kepala. Kalau menurut Petra pemicunya Beda pendapat. beda pendapat. Oke, ini jawaban-jawaban bagus dan masih bisa banyak lagi saya unboxing kamu. Tapi jauh lebih baik dari ini. Hidup pernikahan itu akan langgeng dan bagus kalau realistis dengan keadaan. Jangan mengingkari kenyataan. Ya, faktanya Petra begitu. Faktanya begitu. Yang paling penting dalam kenyataan fakta yang ada, kamu bisa saling mengerti dan memahami. Dan inilah kunci keberhasilan hidup bersama. Kami hidup sebagai suami istri. Kami hidup berkomunitas dengan rekan-rekan romo dan perantau. Kami belajar mengerti karakter dan sifat masing-masing, kelebihan dan kekurangan, bukan untuk dipersoalkan, untuk dipahami. Ketika tahu bahwa Petra keras kepala dan keras hati, itulah suamimu. Jangan nanti besok-besok tahu masih keras kepala dan keras hati, saya akan cari yang keras, yang lembut hati dan lembut pemikirannya. Tidak ada begitu. Karena kan waktu kamu berjanji, saya Putri memilih engkau Petra sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untuk dan malam, siang dan sakit, keras dan lembut. Semua janji setia. Supaya setia dalam apapun kenyataan hidup, kelebihan, kekurangan, apa yang menyakitkan dan membahagiakan, maka itulah untuk sakramen perkawinan. Karena sakramen perkawinan itu membuat perkawinan itu sakral. Definisinya kan, sakramen perkawinan itu adalah persetujuan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang oleh Kristus diangkat menjadi suci dan kudus. Jadi Kristus mengangkat perkawinan ini menjadi suci dan kudus. Karena itu setelah kamu berjanji, imam bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kan? Apalagi hukum sipil, dia tidak punya hak menceraikan orang yang sudah menikah. Nah, kamu itu menikah pada saat yang sangat istimewa. Istimewanya apa? Pertama, hari Nas, hari pendidikan di surga. Apa yang kita ingat? Yang kedua, bulan Maria. Baru hari kedua di bulan Maria. Ini seperti kita surat belakang. Yang ketiga, tahu? Lalu Istanbul. Jadi tahu. OMK tahu. Yang ketiga, kamu menikah pada saat Jumat pertama bulan Mei. Tiga memang bingkai yang membangun cinta. Sebenarnya saya minta Romo Cici korban di malam. Dia sudah kayaknya dia lupa. Tapi dia pesan begini ke Frater. Frater tolong print besar-besar janji pernikahan dan suruh mereka tempel di rumahnya. Supaya kalau mereka bertengkar, lihat saja itu janji pernikahan yang ada di dinding. Dan saya rasa ini perlu. Lalu saya bilang benar. Selain janji pernikahan yang kamu janjikan, tempel juga foto saat kamu berjanji dan imam menempatkan kamu. Kalau kamu bertengkar, lihat itu saja. Lihat itu Pak. Siapa yang suruh kita berjanji di depan Allah? Pasti selesai. Karena apa? Ada roh di balik kenyataan kamu hari ini akan dikukuhkan janjimu oleh Tuhan melalui diri. Itulah yang disebut sakramen perkawinan. Bagaimana Tuhan mengangkat ikatan cinta manusia yang akan rapuh dan lekang oleh waktu, tapi disebut oleh kasih Tuhan melalui sakramen perkawinan, supaya melingkupi dan melengkapi ketidaksempurnaan dan kelemahan manusia ini dengan kasih Tuhan. Itulah sakramen perkawinan. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara janji itu dengan Roh Kudus. Makanya nanti setelah wafat kami ada doa dengan pastor menumpahkan tangan ke atas kami. Simbol Roh Kudus itu dicurahkan kepada kami. Itulah yang disebut spiritualitas perkawinan. Dan roh itulah yang menjaga dan merawat hidup perkawinan. Bahwa nanti setelah menikah akan ada lebih banyak gejolak hidup yang membuat kamu tidak betah dan tidak nyaman. Ya. Karena biasanya waktu pacaran yang baik-baik saja keluarga. Nanti setelah menikah yang tidak baik semua keluar, atau orang akan lebih mempersoalkan ini daripada bangga dengan kelebihan dan kekurangan. Tadi saya akan janji, saya juga mau tanya kepada Mas Saksi. Om Luis, sudah berapa tahun pernikahan?
suaminya bilang 23. Apa-apa lah, berbeda-beda, yang penting tetap satu juga. Coba kamu sebutkan 3 keunggulan dan kelebihan istrinya. Sini dong, kasih ini. Kan kamu jadi apa namanya, benchmarking untuk mereka berdua. 1, Yang jelas yang pertama orang cantik. Sabar. Putri, pernah nggak Petra mengakui kalau kamu cantik? Tidak. Petra benar. Terus kalau bukan karena cantik, karena apalah kamu menikahi Putri? Karena apa? Kasih tulis. Mungkin perlu kliknya saja dari spontan saja. Spontan ya. Oke, sudahlah. Saya mau tidak tanya lagi. Hanya yang saya mau katakan, itu pertama yang kamu belajar dari Wali. Berani mengakui. Kalau memang cantik, katakan cantik. Kalaupun takut di depan dia, supaya dia dengan apa namanya, hidung kembang dan sombong. Kadang-kadang begitu. Akui di depan orang lain. Kalau ada besok-besok mau godain Petra, katakan, kamu punya banyak lebih cantik istri saya. Berani kau bilang gitu. Asal jangan di depan Putri, supaya dia jangan sombong ya. Yang kedua, bagus. Baru 1. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jangan perlu dijelaskan, kamu seorang tahu semua. Yang ketiga, dia memahami saya. Memahami kekurangannya. Ingat Loenta, kamu bukan mau pacaran, cukup pegang dulu 3 dari Om Luis. 1, berani akui kalau memang ganteng dan cantik, katakan kamu ganteng sekali untuk saya. Jangan kamu punya sendiri, kamu tidak akui ganteng, giliran orang lain kamu bilang ganteng ya. Kira-kira gitu ya Acaya. Kalau kamu lihat seseorang yang memang milikmu dan kamu lihat itu ganteng, katakan kamu ganteng. Jangan ngakui orang lain ganteng, sendiri punya kamu tidak akui. Terus untuk apa kamu mau? 3 kekurangan. Susah cari atau 3 kekurangan. Ibu jangan apa? Jangan Yang pertama orang sensitif. sensitif. Boleh contoh sedikit? Ya, tempat tensi ya. Tapi di rumah selalu ada tensi kan? Ya. Kalau kita pinjamkan dari ibunya. Yang kedua, ya pada situasi sulit kami kadang-kadang mengeluh. tidak ya dia punya. Ya, Kalau ya pada situasi sulit sering mengeluh. enggak pernah kan? Sudah. Jangan diperdebatkan. Yang ketiga apa ya? Tapi begini, kalau susah cari yang ketiga, saya juga tidak paksa. Kenapa? Om Luis kan orang Manggarai. Ibu, nanti kado, cara ada orang-orang yang cantik. Ya, aku kan tidak ada. Tapi begini, orang Manggarai memang begitu dia. Dia lebih banyak lihat kelebihan daripada kekurangan. Benar atau tidak? Tidak semua lah. Oke, sekarang Ibu sebutkan 3 kelebihan dari Om Luis. Om Luis balik dulu. Saksikan ya. Om Luis keren enggak? Ganteng. Yang kedua, sabar. Dan keluarga. Memahami. Yang ketiga, Lembut hatinya. lembut. Bukannya lembut kan? Paksa sekali kan? Sudah 3. Sebutkan 3 yang kurang. Yang kurang. Selama kami berumah tangga, ternyata Pak Lois ini di Bali terkenal banyak orang sakti juga.
tidak salahlah kamu pilih mereka jadi bapak-bapak wali. Sama mereknya Om Luis sama Dekra, yaitu sama-sama keras kepala dan keras hati. Tapi mereka sudah bertahan 23 tahun loh, walaupun keras hati dan keras kepala. Jadi besok-besok kita kalau menemukan kenyataan seperti itu, tidak perlu cari orang lain untuk berkonsultasi ke Om Luis dan Ibu. Ceritakan apa adanya. Dan saya yakin mereka ini bukan ember bocor, ya. Benar ya Bu? Dan Ibu tidak, misalnya sepintas ibunya Luis ini bukan itu orang tukang gosip, ya benar Mas. Jadi bagaimana mereka tetap kuat dalam kenyataan kelebihan dan kekurangan itu yang paling penting. Dan yang dipentingkan sakramen pernikahan membalut cinta dengan kasih Kristus. Ingat lagunya Bondan Proboso ya, yang sudah waktu. Cinta itu memang akan menghadapi kenyataan yang membahagiakan dan mengecewakan. Tapi bisa saja kita akan pasrah dan putus asa dengan bilang ya sudahlah. Tapi kalau kasih tidak ada kata ya sudahlah. Dalam bacaan pertama tadi kata 1 Paulus, kasih tidak berkesudahan. Jadi tidak ada kata ya sudahlah. Dan kasih itu sabar. Ada di Petra. Dia betul mengasihi, sabar kalau keras hati dan keras kepala. Kasih itu murah hati. Murah hati Petra ini saya dapat 1 dosis tidak. Plus lagi. Kemudian tidak cemburu. Nah ini nih yang paling penting ini putri. Kasih itu tidak cemburu. Kalau betul mengasihi Petra. Nah cemburu boleh dalam keadaan yang pas. Karena cemburu itu ekspresi rasa sense of belonging yang tinggi. Karena merasa memiliki Petra, kamu cemburu dia tidak boleh dekat sama yang lainnya. Oh, enggak, benar. Yang benar. Ini cemburu itu dalam batas tertentu bagus. Cemburu dalam kasat mata. Tapi yang jadi masalah itu cemburu buta. Artinya cemburu buta itu kita tidak melihat kenyataan, hanya karena dengar barang cerita dan gosip, lalu kita kepanasan. Belum tentu itu benar. Cek dulu kebenarannya, baru boleh cemburu. Jadi definisi cemburu buta adalah ketika kita cemburu sembarang tanpa kita melihat fakta. Banyak terjadi begitu. Persoalan hidup keluarga terjadi karena cemburu buta. Tapi kalau kamu komunikasi, jangan cemburu buta. Boleh cemburu dari sense of belonging. Ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan pasangan. Maka salah satu tips untuk hidup perkawinan supaya langgeng, kamu boleh bertengkar itu wajar, tapi akhirilah setiap hari dengan berdamai setelah bertengkar. Maka supaya kamu ingat Istrika yang dulu penasihat Istrika waktu bisa untuk Paus Franciscus meninggal, ada satu anak bernama Alexander di Filipina berusia 10 tahun. Dia bersurat kepada Paus Franciscus dan ditanggapi oleh Paus Franciscus. Isi suratnya begini, Paus, saya sudah banyak mendengar tentang Bapak Paus dan saya ingin bertemu dengan Bapak Paus tapi susah. Sekarang saya mengirimkan surat ke Bapak Paus dan pertanyaan saya begini, bagaimana menghadapi orang tua yang sering bertengkar? Istri kamu sering bertengkar nanti sebelum nikahnya sering bertengkar, apalagi setelah nikah pasti bertengkar terus karena pikirnya apa, dia tidak mungkin pergi lagi kan sudah diikatkan di gereja. Terus apa jawaban Paus? Paus mengirim surat. Terima kasih anak Alexander. Saya mau bilang begini. Pertengkaran itu biasa, harus terjadi dalam hidup. Saya juga sering bertengkar dengan teman-teman. Maka dalam hidup berkeluarga suami istri juga pasti bertengkar. Jadi bertengkar itu bagian dari menu kehidupan yang terjadi. Tetapi akhirilah pertengkaran dengan perdamaian.
Maka Paulus bilang, untuk setiap keluarga kamu boleh bertengkar, tapi ketika malam kamu tidur bersama, itu adalah simbol perdamaian, dan seluruh pertengkaran hari ini selesai. Dengan kata lain, kalau kamu bertengkar satu hari, selesaikan sebelum hari berikutnya. Jangan membawa-bawa terus persoalan yang membuat kamu bertengkar dari hari ke hari. Karena hidup berkeluarga bukanlah rumah sakit, tempat di mana semua rasa mengecewakan itu dikumpulkan, ditumpukan, diinvestasi, dan berbunga. Tidak. Bertengkar boleh, tapi jangan itu hanya untuk memelihara pertengkaran. Kamu menikah untuk memelihara cinta, bukan memelihara pertengkaran. Jadi itulah beberapa pesan yang bisa Romo sampaikan. Dan apapun jenis pertengkaran yang terjadi dengan itu, ingat, hari ini Tuhan yang meresmikan dan menyucikan ikatan cintamu dengan dibalut dengan kasih Tuhan. Maka selanjutnya kamu dipersilakan berjanji di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyucikan dan itu melalui rahmat sakramental perkawinan. Silakan berdiri dan kita lanjutkan